tanggal 25 kita sampai terjadi perdebatan apa hukumnya mengucapkan selamat Natal bagi umat muslim. Itu perdebatan, Pak. Sampai perdebatan ini di kalangan Majelis Ulama Indonesia. Coba bayangkan. Artinya tidak berhasil mengajak orang masuk ke dalam agama, tapi mereka mengajak untuk merayakan. Bapak Ibu ingat kalimat kafirun, surat Al-Kafirun, lakum dinukum. Nabi diajak bertoleransi. Ya Muhammad, begini aja. Sekarang kami ikut agamamu, besok engkau ikut kami. Kami sembah Tuhanmu, besok engkau sembah Tuhan kami. Toleransi, Pak. Toleransi. Kata Nabi, lakum dinukum waliyadin. Aku punya agama, kalian punya agama. Nabi mengajarkan toleransi yang paling toleransi. Anda hormati agamamu, kami menghormati agama kami. Selesai, Pak. Tapi jangan paksa orang untuk mengikuti agama orang lain. Jangankan mengikuti, untuk sekedar mengucapkan, tidak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Insyaallah kita semua yang hadir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita, baik yang telah mendahului Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, kelak Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, kita baginda Nabi, waruya Tabrani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala hadhil ummati khiyaruhum wa akhiruha syiraruhum mukhtalifina mutafarriqin faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falta'tihi maniyatuhu wa huwa ya'ti ila an-nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Sadaqallah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh ini saya ingin membahas satu pernyataan daripada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dakhalan nas an-nara ala thalathati abwabin. Manusia itu masuk ke dalam neraka pintunya 3. Jadi berapa pintunya Bapak Ibu? 3, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Tetapi di dalam riwayat yang lain senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, salah satu fitnah yang paling besar yang akan ditemukan oleh umat manusia di akhir zaman. Saya tak tahu nih bapak-bapak, ibu-ibu yang dah tua-tua ni akhir zaman apa tidak, tapi kondisi kita sekarang ni di akhir zaman. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada 3 pintu yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Yang pertama, babus subhat,
Yang kedua, babus syahwat. Yang ketiga, babul ghadab. Di dalam riwayat yang lain, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata bahwa fitnah yang paling besar terhadap manusia di akhir zaman itu cuma dua, katanya. Satu, fitnah syahwat. Yang kedua, fitnahnya syubhat. Kalau kita tengok kitab daripada Syekh Hashim Al-Ash'ari, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulamanya para ulama, Syekh Hashim Al-Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, 1926 setelah Muhammadiyah, 1912. Di dalam kitab yang tipis ini, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, beliau mengatakan akan muncul kelompok yang disebut dengan ahlul bid'ah wa ahlul hawa. Orang yang ahlul bid'ah dan ahlul hawa. Pelaku bid'ah, pelaku hawa nafsu. Hawa nafsu ini di dalam Al-Quran itu banyak tentang nafsu. Tapi yang condong dan identik dengan mengatakan nafsu itu adalah syahwat, ada dalam Al-Quran itu tentang nafsu yang mengantarkan kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan yang tak baik, su. Sekarang pertanyaannya, kita kembalikan perkataan daripada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ada bab syahwat, ada bab subhat, ada bab ghadab. Tak kita bahas secara keseluruhan. Kita coba bahas bab syahwat. Syahwat terbagi tiga. Yang pertama, syahwatul faraj. Yang pertama itu syahwat kemaluan. Yang kedua, syahwatud dunia. Syahwatnya dunia. Yang ketiga, syahwatud din. Syahwatud din ini disebut dengan syahwat agama. Syahwatud din punya makna yang lebih luas lagi. Nanti bisa digandeng dengan salah satu yang disebut dengan subhat. Ada urusan subhat dalam agama, bukan subhat dalam urusan hukum, tapi subhat dalam persoalan agama. Jadi subhat ini banyak lagi pembahasannya. Nah, kembali kepada poin yang kedua dalam pernyataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, pintunya tiga. Tapi kemudian kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, fitnah yang paling besar bagi umat muslim itu di akhir zaman terkhusus manusia dua, syahwat dan subhat. Apa yang ingin kita bahas? Yang ingin kita bahas ada persoalan syahwat, baik itu zina, syahwatul faraj, syahwatud dunia ataupun syahwatud din. Hari ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, menjadi umat muslim itu seperti menjadi seorang yang sangat menakutkan. Kata Nabi, al-mutamassiq bi sunnati ba'da wafati, orang yang berpegang teguh dengan sunnahku setelah wafatnya diriku, kata Nabi, falahu ajru mi'ah syahidin, dia mendapatkan pahala 100 pahalanya syahid. Orang yang hidup di akhir zaman dan berpegang dengan sunnah Nabi itu seperti itu di akhir zaman itu. Tapi dalam riwayat yang lain oleh Syekh Al-Albani, hadis ini disebut dhaif, bahkan ada yang mengatakan lemah banget, kata dia. Tapi dalam riwayat yang lain tidak. Dalam riwayat yang lain tidak. Kata para ulama, karena hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, maka hadis ini tidak bermasalah. Kalaupun rendah sampai pada derajat dhaif saja, tidak lemah banget. Artinya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau hadis itu cuma lemah saja, boleh saja dipakai sebagai motivasi dalam beragama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam hadis yang lain justru mengatakan khamsina syahidin, pahala orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi di akhir zaman itu 50 syahid, seperti 50
para orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, posisi ini menunjukkan betapa orang yang hidup di akhir zaman itu sungguh sangat-sangat spesial. Ada dua spesialnya. Yang pertama, dia beribadah seperti orang yang memang menjadi poin penting adalah ibadah tersebut. Jadi kalau dia tak beribadah, hancur. Sehingga pentingnya ibadah itu dilipat gandakan pahalanya. Yang kedua, spesialnya lagi, orang di akhir zaman harus menghadapi persoalan-persoalan yang persoalan tersebut memang terjadi dalam pandangan Nabi 1400 tahun yang lalu. Maka di dalam hadis akhir zaman itu ada 200 lebih yang Nabi sampaikan tentang persoalan manusia di akhir zaman. Salah satu di antara persoalan itu adalah, kata Nabi, laisa minna man amila sunnata bi ghairina. Bukan dari golongan kami yang mengikuti sunnah-sunnah, tradisi-tradisi selain daripada tradisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Hadis yang kedua, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis yang kedua, barang siapa yang menyerupai, kalau tadi tradisi, sekarang menyerupai. Kalau tadi mengikuti, sekarang menyerupai. Man tashabbaha biqaumin, yang menyerupai perbuatan orang-orang terdahulu, kata Nabi, fahuwa minhum. Mereka bagian daripada kelompok-kelompok tersebut. Itu yang kedua. Hadis yang ketiga, kata baginda Nabi, akan datang satu masa mereka akan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang terdahulu. Sahabat bertanya, apakah itu Persia atau Rom? Apakah itu Persia atau Rom? Kata Nabi, kalau bukan mereka siapa lagi? Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, apakah itu Yahudi dan Nasrani? Dijawab sama Nabi, kalau bukan mereka siapa lagi? Makanya disebut oleh Allah kafir. Kafir itu yang menutupi diri daripada kebenaran. Nah sekarang muncul kelompok, ada seorang profesor, saya tak sebut nama, karena kata dia menjaga kode etik, tapi sebenarnya tak perlu juga dijaga itu, karena memang kelompoknya liberal, merusak. Kata dia, kata profesor perempuan ini, kafir itu hari ini tidak ada. Karena kafir hari ini itu mereka tidak sama dengan kafirnya dulu. Karena kafir dulu orang Quraisy, tapi kalau kafir sekarang tidak ada. Makanya kenapa salah satu kelompok mengatakan tidak ada istilah kafir, jangan panggil kafir, tapi panggillah non muslim. Pernah Bapak Ibu dengar kalimat itu? Siapa yang ngomong begitu? Kenapa mereka bilang tidak, jangan panggil kafir, tapi panggillah non muslim? Alasannya biar lebih lembut daripada kafir itu sendiri. Tapi mengapa cover buku dipanggil tetap koper? Nah, buku ini disebut dengan cover. Arti kafir dan cover sama artinya, sama Pak. Yang bahasa Arab diinggriskan. Namanya cover, menutupi diri daripada kebenaran. Ini disebut dengan syahwat, gengsi Pak. Sekarang pertanyaannya adalah, Nabi sebelum wafat itu dia bilang ummati, ummati, ummati dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Kenapa Nabi bilang umatku, umatku, umatku 3 kali? Apa yang dikhawatirkan Nabi? 40 hadis lebih dirangkum oleh seorang ulama, hadisnya sahih semua. 40 kekhawatiran Nabi terhadap umat di akhir zaman. Satu di antara kekhawatiran Nabi, apa kata Nabi? Satu di antara kekhawatirannya, banyak di akhir zaman manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tak sesuai dengan syariat Islam. Kita ambil contoh. Tapi jangan ada yang tersinggung. Salah satu contohnya adalah melakukan atau mengajak umat muslim untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tak sesuai dengan syariat Islam. PNB. Tahu Bapak Ibu PNB? Perayaan Natal bersama.
Tahu Bapak Ibu perayaan Natal bersama kan? Pernah enggak dibuat oleh Nabi? Enggak pernah. Pernah enggak dibuat oleh Umar bin Khattab, sahabat? Enggak pernah. Tabi'in enggak pernah. Tabi'in tak pernah. Dalam istilah perang pemikiran, setidaknya ada 4 metode untuk mendangkalkan akidah kita nih. Di antara 4 ini Pak, ada nomor 1 namanya tashkik, meragukan. Jadi kita nih, karena dianggap orang yang berpegang teguh dengan Islam, maka cara meruntuhkan keislamannya tidak bisa langsung terobos, tidak bisa. Bapak Ibu, kita kembalikan sejarah 1925, atau lebih tepatnya 1924 akhir goyangnya, runtuh Turki Utsmani. Apa yang dilakukan oleh Eropa terhadap Islam? Dihapus semua Pak. Dihapus semua yang berbau Islam, habis. Apa yang dihapus? Azan tidak boleh pakai bahasa Arab, pakai bahasa Turki. Yang namanya pakai Islam-Islami tidak boleh datang ke Eropa, haram. Ganti nama. Sampai sebegitunya mereka takut dengan Islam. Kata Ratu Elizabeth, yang muslim-muslim itu tengok telinganya. Kalau telinganya bersih, potong. Berarti muslim dia, bunuh dia. Itu perintah Raja Ferdinand terhadap umat muslim. Saking bencinya mereka terhadap Islam pada masanya. Artinya Pak, ketika Turki Utsmani runtuh, para pemuka ilmuwan barat mempelajari bahwa Islam itu akan bangkit, dan mereka tidak mau Islam itu bangkit. Sampai kita mengikuti agama mereka, apapun caranya akan mereka buat. Apapun itu Pak. Sampai harus mengedepankan persoalan yang kita sebut dengan PNB. Sekarang kita lihat Pak, apa mitos di balik itu. Kata Buya Hamka, ini Buya Hamka, Majelis Ulama Indonesia, ketua pertama yang termasuk orang yang pendiri daripada MUI. Kata Buya Hamka, perayaan bersama agama-agama itu bukan menyuburkan kerukunan antar umat beragama, tapi justru menyuburkan kemunafikan. Itu yang ngomong Buya Hamka. Yang tersinggung boleh tersinggung sama Buya Hamka. Tapi pernyataan Buya Hamka ini ada apakah tanpa sebab? Tidak Pak, pakai sebab. Karena Buya Hamka tahu Pak, keadaannya itu tidak seperti apa yang dia rasakan. Tambah hari ini lebih parah Pak, lebih parah. Tahun 2015 saya tinggal di Yogyakarta. Perasaan saya di tahun 2015 itu adalah tahun yang paling kacau, dengan campur aduknya agama dan lain sebagainya. Ternyata di tahun 2025, tahun ini lebih hancur Pak, secara keagamaan. Jadi kekhawatiran saya di tahun 2015, 10 tahun ke depan, hari ini saya merasakan karena saya masih hidup, ternyata lebih berbahaya daripada 10 tahun yang lalu. Ini poin penting Pak. Saya masih teringat betul kalimat ini kemudian disampaikan oleh siapa. Dia kata bahwa tidak ada istilah kafir tapi kemudian non muslim. Saya hafal betul Pak. Mantan Menteri Agama itu yang menyampaikan. Justru yang mengakui adanya agama satu lagi selain daripada ya agama yang tertulis itu juga Menteri Agama kan. Nama agamanya Bahai. Itu perlu dipahami Pak. Jadi Bapak Ibu, di tengah Bapak Ibu mempelajari agama yang baik, maka akan muncul kelompok-kelompok yang ingin menyesatkan. Itu mesti Pak, mesti ada. Bapak Ibu, musuh kita itu tidak sedikit. Musuh kita itu banyak banget. Yang paling berat di antara mereka di musuh kita ini kaum munafik. Kaum munafik. Siapa mereka? Di antara kita. Muslim dia, munafik dia. Itu yang dikatakan oleh Buya Hamka tadi. Justru kata Umar bin Khattab, inna akhwafa ma akhafu ala ummati munafiqun alimul lisan. Ditanya sama sahabat, kaifa yakunu aliman munafiqan? Dijawab sama Umar bin Khattab, alimul lisan munafiqul qalbi. Lisannya alim, hatinya munafik, gitu deh. Itu yang ngomong Umar bin Khattab, bukan saya. Bapak Ibu, mengapa kalimat ini saya angkat? Karena kata Umar bin Khattab,
Alimul lisan itu cerdas, alim secara lisan, tapi hati dia tak. Hati dia tak alim, tapi hatinya munafiqun. Sehingga Dr. Aid Al-Qarni membagi persoalan munafik itu 30, Pak. Salasuna alamatan lil munafiqin. Ada 30 tanda orang munafik itu, Pak. 30. Itu tidak sedikit, Pak. Justru Said Hawa mengatakan ada 20 hal yang bisa menyebabkan rusaknya daripada syahadat seseorang. Salah satu di antara 20 penyebab rusaknya syahadat itu, Bapak Ibu, yang percaya dengan agama lain. Yang percaya dengan agama lain. Salah satu program yang dibangun di akhir zaman oleh manusia-manusia liberal itu adalah pluralisme agama. Dan di antara pluralisme agama itu produknya adalah, programnya adalah PNB, mengajak umat muslim mengakui kebenaran agama-agama yang lain. Ini yang disebut dengan pluralisme. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ketika Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem, pernah tidak Umar bin Khattab mengajak mereka untuk ikut perayaan Idul Fitri? Tapi sebagai seorang kepala negara, mungkin tidak Umar bin Khattab mengajak mereka, memaksa mereka? Mungkin, Pak. Karena waktu itu Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem, Palestina sekarang. Orang yang pertama menaklukkan tanpa pertumpahan darah, Umar bin Khattab. Tapi apakah Umar bin Khattab mengajak? Tidak, Pak. Justru Umar bin Khattab sholat di depan gereja. Ketika Umar bin Khattab sholat di depan gereja, sampai hari ini masjid Umar bin Khattab mereka bangun, Pak, di depan gereja. Tapi mereka tidak pernah ngajak Umar bin Khattab untuk perayaan perayaan Natal bersama. Tidak pernah, Pak. Tidak diajak. Yang ingin saya katakan adalah, begitulah poin taskik hari ini, untuk agar kita nih rendah akidah kita, turun akidah kita. Dalam bahasa para ulama namanya pendangkalan akidah. Maka apa kata Majelis Ulama Indonesia 1981? Fatwa ini dirilis oleh Majelis Ulama Indonesia. Haram umat muslim mengikuti perayaan Natal, haram. Itu yang ngomong Majelis Ulama Indonesia, bukan saya. Saya cuma menukilkan saja. Tahu Bapak Ibu apa alasannya? Apa alasan Majelis Ulama melarang mengikuti perayaan Natal bagi umat muslim? Khaufan, takut nanti umat muslim dangkal akidah dia, bahkan rusak akidah dia. Ini 1981. Penggugat fatwa ini sudah muncul di tahun yang sama. Ketika fatwa ini muncul, banyak yang menggugat, termasuk salah satu penggugatnya adalah umat muslim, munafiqun. Umat muslim yang gugat. Apa kata mereka? Ini fatwa yang tidak toleransi, tidak toleran. Inilah poin utama kalimat toleransi yang diagungkan oleh dunia hari ini. Bukan diagungkan oleh Indonesia, diagungkan oleh dunia sebagai salah satu cara untuk mendangkalkan akidah umat muslim. Nah Bapak Ibu, di bulan Desember ini setidaknya ada dua hal. Ada dua tradisi yang kita kembalikan kepada hadis Nabi tadi. Ada dua tradisi, yang dua tradisi ini berawal daripada syahwat para elit-elit global, liberalisme, sekulerisme, dan pluralisme. Dua tradisi ini sengaja mereka buat dan bergandengan untuk mendangkalkan akidah umat muslim tahunan. Satu diantaranya adalah perayaan Natal 25. Tanggal 25 kita sampai terjadi perdebatan apa hukumnya mengucapkan selamat Natal bagi umat muslim. Itu perdebatan, Pak. Sampai perdebatan ini di kalangan Majelis Ulama Indonesia. Coba bayangkan. Artinya tidak berhasil mengajak orang masuk ke dalam agama, tapi mereka mengajak untuk merayakan. Bapak Ibu ingat kalimat kafirun, surat Al-Kafirun, lakum dinukum. Nabi diajak bertoleransi. Ya Muhammad, begini aja. Sekarang kami ikut agamamu, besok engkau ikut kami. Kami sembah Tuhanmu, besok engkau sembah Tuhan kami. Toleransi, Pak.
toleransi. Kata Nabi, lakum dinukum waliyadin. Aku punya agama, kalian punya agama. Nabi mengajarkan toleransi yang paling toleransi. Anda hormati agamamu, kami menghormati agama kami. Selesai, Pak. Tapi jangan paksa orang untuk mengikuti agama orang lain. Jangankan mengikuti, untuk sekedar mengucapkan, tidak. Dan ini perdebatan para ulama. Pertanyaannya adalah, Ustadz, itu kan cuma sekedar ucapan, bukan sekedar ucapan, pengakuan. Tapi pengakuan kami dalam hati, Ustadz, bukan di lisan. Baik, kita jawab, Pak. Dari lisan ke hati. Ada yang mengatakan demikian? Ada, Pak. Baru 1 pekan yang lalu. Apa kata dia? Dia telepon saya, dia kata begini, Ustaz, agama ini, Ustaz, Tuhannya satu, cuma cara menuju Tuhan ini beda-beda. Tapi kan Tuhannya cuma satu, cara menuju Tuhan ini yang beda-beda, Ustaz. Sekarang saya tanya Mas Ibu, gimana cara jawabnya? Kata dia, Tuhan itu satu, kami memahami Tuhan kami satu, Ustaz, cuma cara menuju Tuhan yang satu itu kita beda-beda, kata dia. Ini jawaban siapa, Pak? Pertanyaan siapa? Orang-orang mohon maaf, liberal, Pak. Orang liberal, orang-orang sekuler, orang-orang pluralisme. Kenapa mereka mengatakan demikian? Tujuannya sederhana, Pak. Agar kita umat muslim ini mau menghormati apa yang terjadi hari ini. Ini kita ambil contoh. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ada istilah pesantren lintas agama. Tahu Bapak Ibu pesantren lintas agama? Jadi dalam satu pesantren itu semua agama ada. Dan ini pernah terjadi, Pak. Seorang mantan menteri pendidikan kalau saya tak salah, Nadiem Makarim, tapi tak terjadi alhamdulillah. Kata beliau, hari ini dia mau gabungkan, Pak. Agama itu mau digabungkan. Jadi nanti kalau yang berdoa umat muslim, agama yang lain ikut. Nanti kalau agama yang lain doa, umat muslim ikut. Sekarang saya tanya, Pak, ini unsur apa namanya? Mencampur adukkan agama. Inilah bahasa sederhananya disebut dengan sinkritisme. Tahu Bapak Ibu sinkritisme? Mencampur adukkan agama. Pak, berat, Pak. Pelakunya muslim. Kalau kafir bisa kita tolak, Pak, tapi kalau muslim, yang justru membuat kita ragu dengan agama kita justru orang muslim itu sendiri. Ini yang kita khawatirkan, Pak. Maka yang disebut, yang dikhawatirkan oleh Nabi sebelum Nabi wafat, itu bukan persoalan lain, Pak. Yang dikhawatirkan oleh Nabi, ummati, menyelewengnya, menyimpangnya umat muslim. Justru takut Nabi kalau kita menyeleweng daripada agama Islam. Itu yang ditakutkan Nabi. Karena di akhir zaman itu subhat dan syahwat itu jadi satu. Maka disebut oleh Syekh Hasyim Al-As'ari, ahlul bid'ah wa ahlul hawa. Pengikut hawa nafsu, pengikut ahlul bid'ah. Dan pengikut ahlul bid'ah ini banyak lagi, Pak. Bagian daripada itu, salah satu penyebab ahlul bid'ah ini muncul itu gara-gara ahlul hawa, pengikut hawa nafsu. Sampai mereka ngotot harus melakukan, membuat perbuatan-perbuatan yang tak sesuai dengan Islam. Makanya kata Nabi dalam hadisnya begini, orang yang hidup di akhir zaman itu, beribadah di akhir zaman itu seperti kal qabid al jamri. Orang yang hidup di akhir zaman dan rajin beribadah itu seperti sedang memegang bara api. Sedang memegang bara api, saking panasnya hidup di akhir zaman itu, Pak. Berat, Pak. Kalau istilah lain, orang hari ini tuh beribadah itu seperti berjalan di atas paku. Jadi Bapak Ibu jalan di atas paku pelan-pelan, takut tertusuk kaki dia. Kalau tertusuk, Pak, bolong kaki. Apa maksudnya? Saking takutnya akidah itu hancur, kita harus jalan pelan-pelan, Pak. Kenapa pelan-pelan? Khawatir yang kita buat terjerumus dalam rusaknya akidah. Bayangkan, 20 yang merusak syahadat, 20 yang merusak syahadat, satu diantaranya mengakui keberadaan agama yang lain, kata Said Hawa. Pertanyaannya adalah, programnya apa? Itu tadi, Pak, pluralisme agama. Yang kedua, Pak, ada tradisi yang kedua, perbuatan yang kedua yang selalu dilakukan oleh umat muslim juga, perayaan tahun baru. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, boleh cek dalam jurnal manapun, silahkan carilah. Januari, Februari, Maret sampai Desember, ini nama-nama dewa.
Ini nama-nama dewa pada masa kerajaan Romawi. Mereka yang punya andil merubah daripada penanggalan ini. Sehingga pada tanggal 1 Januari itu mereka lakukan perayaan. Namanya perayaan tahun baru. Yang melakukan pertama sekali siapa? Paulus. Yang pertama sekali. Apa tujuan dia? Tujuannya adalah untuk, mohon maaf, mengagungkan dewa-dewa itu. Sekarang mohon maaf Pak, diikuti oleh umat muslim. Ketika perayaan tahun baru, rame keluar semua Pak. Keluar, kita cuma mau lihat mercon. Tengok ke atas, mercon meletus. Selesai mercon meletus, kita balik rumah masing-masing. Kita datang dengan ngantri, belum lagi mohon maaf yang datang dengan istri orang, yang datang dengan perempuan lain. Tapi cuma mau melihat mercon meletus. Selesai mercon meletus, kita balik rumah masing-masing. Pakai akal sehat Pak. Kita pakai akal sehat kita sekarang. Di mana logika kebermanfaatannya Pak? Tidak ada sama sekali. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Bagaimana satu perbuatan yang tidak bermanfaat bagi seorang umat muslim? Dijawab sama Nabi Pak. Min husni islamil mar'i. Sebaik-baiknya keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan perbuatan yang tak bermanfaat Pak. Sama sekali tak bermanfaat bagi umat muslim. Seorang raja bernama Louis mengatakan begini. Kata Louis, kalau kami tak berhasil mengajak Anda masuk ke dalam agama kami, setidaknya kami berhasil mendangkalkan akidahmu. Coba bayangkan Pak, apa yang terjadi di Turki? Yang terjadi di Turki adalah pendangkalan akidah. Gara-gara siapa? Kemal Atatürk naik. Ketika Kemal Atatürk naik, semuanya dihapus Pak. Tidak boleh ada yang belajar bahasa Arab, nggak boleh belajar agama terang-terangan, nggak boleh pakai bahasa Arab, nggak boleh Pak. Kajian-kajian nggak boleh, dilarang. Yang boleh apa? Sekulerisasi Pak, menjauhkan agama daripada kehidupan yang ada. Apa yang terjadi? Itulah yang ingin mereka kembalikan hari ini. Termasuk salah satu negara menjadi poinnya adalah Indonesia. Sekarang Bapak Ibu kita lihat, Indonesia ini negaranya seperti apa? Majmuk Pak, majmuk. Agama di Indonesia ini ada berapa? 1, Islam. Yang kedua, Kristen terbagi 2, Protestan Katolik. Yang ketiga, Kongfucu. Yang keempat, Hindu, Buddha. Yang kelima, ada yang terakhir, Bahai namanya. Itu agama yang baru diresmikan tahun pada masa kepemimpinannya Menteri Agama Luqmanul Hakim. Bayangkan, entah Luqmanul Hakim, entah Luqman Saifuddin, saya lupa Pak. Antara dua itulah pokoknya. Diakui Pak, agama kita banyak. Nah, karena agama ini banyak, disinilah poin pentingnya Pak, untuk mengagungkan yang disebut dengan toleransi. Maka kerukunan umat beragama pasti akan tercapai. Apa kata Mukti Ali? Kata Mukti Ali, sebagai founding father umat muslim pada masanya, itu bukan merangkum kerukunan umat beragama, tapi justru akan mengkerdilkan Islam itu sendiri. Hari ini terbukti Pak. Hari ini terbukti perkataan beliau. Islam itu menjadi musuh. Bapak pernah ingat kalimat ini? Siapa yang menyampaikannya? Seorang ketua BPIP. Apa kata beliau? Agama ini adalah musuh negara. Agama ini musuh negara. Artinya Bapak Ibu tidak boleh jadi orang yang radikal dalam beragama, tidak boleh. Ini yang disebut dengan radikalis. Dari konsep inilah Pak, sehingga menurut mereka orang yang berpegang teguh dengan tradisi keagamaan yang baik akan merusak Islam itu sendiri. Nah, apa poin kita pagi ini Pak? Poinnya adalah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang pertama, dari hadis yang saya sampaikan, banyak sekali tradisi-tradisi jahiliyah yang kita ikuti Pak. Saya mengutip dalam Al-Quran, setidaknya ada 4 tradisi jahiliyah. Di antara 4 ini, ada 1 tradisi jahiliyah yang paling berbahaya. Tradisi ini disebut dengan zonnal jahiliyah, gaya berfikir kaum jahiliyah. Jahiliyah itu Pak, artinya pra-Islam, sebelum datangnya Islam. Tapi setelah datangnya Islam, Islam sebagai penyatu umat, Islam sebagai pencerah. Tapi sebelum datang Islam, ini yang disebut dengan jahiliyah. Arti jahiliyah itu adalah bukan bodoh secara keilmuan, bukan. Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain semua cerdas dalam berdagang Pak, cerdas.
Rihlatas syita'i was saif itu menunjukkan kehebatan mereka, bahwa mereka bisa berdagang handal, Pak. Hitung-hitungannya, matematikanya oke, Pak. Tapi tradisi jahiliyah yang dimaksud oleh Al-Quran dalam kalimat tersebut adalah jahiliyah tersebut bodoh dalam urusan agama. Bodoh. Kenapa disebut dengan jahiliyah? Karena mereka mengikuti tradisi-tradisi sebelumnya yang oleh Nabi dihapus, Pak. Perbudakan dihapus. Kalau dulu perbudakannya adalah ada orang kaya punya budak, punya kalau sekarang ini istilahnya pembantu. Nah, pembantu ini mau diapakan oleh majikannya halal. Mau dizinahi, mohon maaf, dihubungin, dia berhubungan badan maksudnya, silahkan, tidak ada masalah. Karena dia dianggap budak, dan budak secara resmi. Dan kalau dia punya anak, anak daripada majikannya. Ini yang disebut dengan anak daripada majikan. Sekarang, Pak, itu Islam belum datang. Sekarang Islam sudah datang. Justru pelakunya umat muslim, yang Islam kata tak ada perbudakan. Tapi Nabi bilang dalam riwayat yang lain, kata Nabi, nanti di akhir zaman, kata Nabi, banyak orang-orang yang kuat itu melemahkan orang-orang yang lemah. Itu perbudakan yang nyata di akhir zaman, Pak. Bagaimana orang-orang yang lemah itu tampak seperti budak di hadapan para penguasa dan orang-orang yang berkuasa, yang kuat. Yang kuat itu ada dua. Kuat secara kekuasaan, yang kedua kuat secara finansial. Dan itu Nabi katakan dalam hadisnya, kata Nabi, kelak akan muncul itu orang-orang seperti itu, yang mereka kuat dengan finansialnya dan mereka bisa memperbudak orang-orang di bawah mereka. Yang kedua, orang kuat secara kekuasaan dan mereka bisa memperbudak orang-orang yang lemah. Itu Nabi yang bilang, Pak. Jadi artinya tradisi jahiliyah, Islam belum datang. Tapi setelah Islam datang, justru pelakunya umat muslim. Pertanyaannya kembali muncul, lah kok bisa umat muslim yang melakukan? Sementara mereka sadar dan tahu bahwa itu akan berubah dan dihapus oleh Nabi. Tapi mengapa dilakukan oleh umat muslim? Pertanyaan itu dikembalikan kepada umat muslim itu sendiri. Makanya Bapak Ibu, istilahnya ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Terakhir ada yang disebut dengan munafiqun. Nah, ini yang paling berat, yang terakhir ini, Pak. Munafiqun. Ada muslim. Orang muslim apakah mukmin? Belum tentu, Pak. Belum tentu orang muslim itu mukmin. Orang mukmin mesti muslim. Pertanyaannya adalah, muslim itu ada yang munafik enggak? Ada. Abu Ubaidah bin Salul kurang munafik apa dia? Nabi jadi lawan, itu Abu Ubaidah bin Salul. Jadi sejarah munafik itu muncul di mana? Di Madinah. Yang menjadi musuh beratnya Nabi di Madinah. Makanya kata Nabi, musuh kita di depan kita. Musuh itu di depan kita, Pak. Umat muslim itu sendiri. Kita kembalikan kepada poin tadi, Pak. Maka dari tradisi-tradisi, Pak, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini penyakit tahunan. Pendangkalan akidah ini penyakit, Pak, yang harus mereka lakukan untuk melemahkan iman-iman kita. Dan ini penyakit tahunan. Setiap tahun, Pak, akan terjadi. Kenapa demikian? Karena disinilah salah satu cara untuk mereka mendangkalkan akidah orang-orang beriman. Satu diantaranya tanggal 25, yang kedua di tahun baru. Pertanyaannya adalah, yang melakukan siapa? Justru mohon maaf, ada kebijakan yang disiapkan dengan anggaran untuk melakukan perbuatan-perbuatan, mohon maaf, yang sifatnya apakah itu? Syubhatkah atau bid'ahkah? Ini yang disebutkan oleh Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari, ahlul bid'ah. Jadi bid'ah itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bukan hanya persoalan yang lain, termasuk salah satunya ini, yang tak pernah dilakukan oleh Nabi, dilakukan umat muslim. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika tradisi perayaan tahun baru, banyak yang keluar, Pak, bergandengan tangan, hotel-hotel penuh. Tapi ketika perayaan tahun baru Islam, dibuat kajian, yang datang 1 sop 2 sop, selainnya tidak tahu kemana. Makanya istilah para ulama sekarang itu, yang datang kajian yang sudah separuh bayar, yang sudah mau mati gitu deh. Yang lainnya kemana nggak tahu kemana. Inilah penyakit kita sekarang. Maka Bapak Ibu, ada nasihat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kata baginda Nabi dalam hadisnya begini, ya gulam ihfazillah yahfazka.
Hei Ibnu Abbas, hei anak muda, kata Nabi, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, kata Nabi. Ini poin penting untuk sebelum penutup, Pak. Kata Nabi begini, ya gulam, hei anak muda, ihfazillah. Meskipun hadis ini diperuntukkan oleh Ibnu Abbas, tapi oleh para ulama dimaknai untuk semua manusia. Jagalah olehmu Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Satu. Apa maksudnya? Bagaimana cara kita menjaga Allah? Tidak mungkin, Pak. Kita tidak mungkin jaga Allah. Yang bisa kita lakukan menjaga nilai-nilai agama. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga nilai agama? Satu, tidak usah ikut-ikutan, Pak. Tidak usah ikut-ikutan. Bapak Ibu, ada dua penyakit, yang sekian banyak penyakit, tapi ada dua penyakit yang ingin saya sampaikan. Satu, FOMO, fear of missing out, ikut-ikutan. Yang kedua, idolaisme, mengidolakan. Yang dua ini tidak usah diikut-ikutin, Pak. Nggak usah, Pak. Ini penyakit akhir zaman, Pak. Mentuhankan manusia, syirik modern. Kata Buya Hamka, syirik modern. Yang kedua, fear of missing out, FOMO, penyakit umat manusia sekarang. Terkhusus bagi, mohon maaf, bagi anak muda dan ibu-ibu sosialita. Dan ini penyakit. Baik, kembali kepada poin tadi. Jagalah olehmu nilai-nilai agama. Nilai agama seperti apa, Pak? Tidak usah ikutan perayaan Natal dan tidak usah ikut-ikutan tahun baru. Kalau cuma hanya ingin meletuskan mercon, beli mercon buat di rumah, letuskan, itu pun tidak boleh. Itu pun tidak boleh. Bahkan, Pak, dalam mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, kajian pun tak boleh. Tapi kata sebagian ulama kontemporer, untuk melawan pendangkalan akidah seperti itu boleh, tak ada masalah. Misal ada yang buat kajian di malam tahun baru hanya untuk melawan gaya-gaya tradisi-tradisi jahiliyah. Cuma itu yang bisa kita buat. Maka kata para ulama kontemporer termasuk Yusuf Al-Qaradawi, tidak ada masalah. Boleh, kata dia. Itu kajian, Pak. Apa tak lagi yang tak ada manfaatnya? Kami tidak melakukan apapun, Pak Ustaz, cuma bakar ayam saja. Itu masalah lagi tuh, Pak. Ya kalau ayam tak masalah lagi dibakar. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ikhtilaf. Jadi boleh nggak kami bakar ayam tahun baru, Pak Ustaz? Ya, sekarang saya tanya, bisa nggak bakar ayam selain dari tahun baru itu aja? Ya kalau bisa di tanggal 2-nya atau tanggal 30 gitu kan, tanggal 31. Tapi sebagian ulama kontemporer mengatakan, bolehkah orang-orang itu berbahagia? Pertanyaannya, kenapa harus di momen itu? Itu pertanyaannya, Pak. Mengapa harus di momen itu? Meskipun ikhtilaf para ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak usah, karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini poin penting. Yang kedua, kata Nabi, ihfazillah tajid tujahak. Jaga olehmu nilai-nilai agama. Apapun yang kalian inginkan aku berikan. Apapun, kata Nabi, apapun yang diinginkan oleh manusia yang menjaga nilai-nilai agama, Allah kabulkan. Maksudnya apa? Allah janjikan untuk bertemu dengan mereka. Allah siapa? Kalian bisa melihatku, kata Allah, yang menjaga nilai agama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tradisi-tradisi jahiliyah ini, Pak, banyak sekali dilakukan oleh umat manusia hari ini. Banyak banget. Saya cuma sampaikan dua, tapi Bapak Ibu boleh cek semua tradisi-tradisi sekarang. Tidak hanya jahiliyah, Pak, banyak sekali. Bahkan mohon maaf, kita nih dengan tradisi Islam kita anti, tapi tradisi orang kafir kita ikuti. Ini kan logika yang bertolak belakang. Logika yang bertolak belakang banget, Pak. Banget. Artinya kalau mau fair, ya ikutin, Pak. Sholatnya nggak usah, kalau bisa tidurnya jangan telentang, karena sunnah Nabi menghadap ke kanan. Lah ini kita tidur gitu. Itu tidur siapa, Pak? Nggak ada, Pak, istilah Nabi tidur begitu. Kita masuk kamar mandi kaki kanan apa kaki kiri, Bapak Ibu? Kan sunnah. Doa sunnah. Tapi justru mohon maaf, kadang-kadang kita tidak sedang meramaikan sunnah Nabi, tapi justru kita berdebat dalam sunnah-sunnah dan tradisi-tradisi yang tak masuk dalam urutan yang harus kita lakukan. Ini yang disebut oleh Nabi, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajid tujahak. Jaga olehmu. Capek-capek kita sholat, Pak, mohon maaf, capek-capek kita sholat. Sholat 70 tahun, Pak, kita laksanakan sholat, tapi mohon maaf, satu kali kita terjebak dalam perbuatan kekufuran, habis, Pak, amal ibadah kita habis. Nabi bilang begitu, Pak. Habitat, kata Allah dalam Al-Quran, habitat a'maluhum. Orang yang terjebak dalam kekufuran, orang yang terjebak dalam kemusyrikan, orang yang terjebak dalam kemunafikan. Tiga ini, Pak, kalau dia mati tidak tobat, kekal di dalam neraka.
3 nih kalau tidak tobat, kekal dalam neraka. Coba bayangkan. Sayang Pak, capek-capek kita ibadah. Mohon maaf. Capek-capek kita ibadah, tiba-tiba kita ikut perayaan Natal. Tak sengaja hati kita mengakui kebenaran agama orang. Selesai Pak, habis. Pluralisasi, plural artinya banyak. Boleh kita mengakui keberadaan agama yang lain. Artinya secara undang-undang agama itu ada. Tapi secara mengakui kebenaran agama-agama yang lain, pluralisme namanya haram. Itu poin pentingnya Pak. Yang ketiga, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau memohon pertolongan, minta sama Allah juga. Ini poin penting dan ini nasihat Nabi untuk kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan terjebak dalam kemunafikan. Jangan sampai kita terjebak dalam kemunafikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi pegangan bagi kita untuk Bapak Ibu sampaikan kepada anak-anak, terkhusus generasi-generasi setelah Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena yang mudah dibawa adalah generasi-generasi muda. Yang mohon maaf, mereka masih butuh bimbingan. Yang mohon maaf, kita harus kuat hari ini dan ekstra dalam memberikan pendidikan agama dan menanamkan nilai-nilai kepada mereka. Kecintaan mereka kepada agama dan Rasulullah sangat rendah ketimbang kecintaan mereka terhadap dunia. Dan inilah yang menjadi poin besar kita di akhir zaman, agar kita bisa masuk surga bersama dengan keluarga kita. Amin ya rabbal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma akhtibna bis salihin. Allahumma akhtimna bis salihin. Allahumma a'idna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ansur akhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammir al-yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'at wal musyrikin a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq wa sayyiatil khuluq. Allahumma dafa'anna al-bala' wal-waba' wal-fakhsha wal-munkar ma zahara minna wa ma batan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.